Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I really hope that you are healthy and in very good condition. Although we have to learn from home right now. So today we will continue our material or our lesson in new topic that is narrative text. Okay? Get ready for the lesson. Okay. Here I will explain to you about 7 points. The first is definition of narrative text, and the second is purpose of narrative text, and the third is generic structure of narrative text, and the fourth is language feature of narrative text, and the fifth is types of narrative text, and the sixth is example of narrative text, and the last is segment. Jadi di sini nanti Ibu akan menjelaskan dalam naratif teks di sini ada 8 poin yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama mengenai pengertian. Apa sih maksud dari naratif teks tersebut? Yang kedua mengenai tujuan dari naratif teks itu apa? Yang ketiga yaitu struktur teks dalam naratif teks itu seperti apa? Dan yang keempat itu mengenai unsur kebahasaan yang digunakan dalam naratif teks. Yang kelima yaitu jenis dari naratif teks. Dan yang keenam itu nanti ada contoh dari naratif. Dan yang terakhir ada assignment. Di sini nanti ada tugas, di mana tugas ini adalah tugas individu yang harus kalian kerjakan untuk menambah nilai kalian. Oke? The first is definition. Narrative text is, that is a three definition of narrative text. The first is narrative text is a spoken or written account of connected event, a story. Jadi pengertian yang pertama di sini narrative text itu adalah sebuah cerita baik terucap atau tertulis tentang peristiwa-peristiwa yang berhubungan. And the second definition, that is a narrative text, is the narrative part of a literary work as distinct from dialogue. Jadi untuk pengertian yang kedua, untuk naratif teks itu adalah bagian yang diceritakan dalam sebuah karya sastra berbeda dengan dialog. And the third definition, di pengertian yang ketiga, narrative text is the practice or art of narration. Jadi pengertiannya adalah naratif teks itu adalah sebuah praktek atau seni dalam bercerita. Demikian pengertian dari naratif teks. Jadi dalam pengertian ini dapat disimpulkan naratif teks itu adalah teks yang berisi sebuah cerita, baik tertulis ataupun tidak tertulis, dan terdapat rangkaian peristiwa yang saling terhubung. Okay, and the next, in point 2, there are a purpose. Jadi untuk tujuannya, a narrative text is an imaginative story to entertain people. Jadi di sini tujuan dari naratif teks itu adalah jadi teks naratif itu adalah cerita imajinatif yang bertujuan menghibur orang. Itu tujuan dari naratif teks. Kemudian the third point, that is a generic structure atau struktur teksnya. Untuk struktur teksnya di sini ada 5 poin. The first is orientation, and the second is complication, and the third is resolution, and the fourth is reorientation, and the last is coda. The first is orientation. Orientation di sini adalah maksudnya pendahuluan atau pembuka yang berupa pengenalan tokoh, waktu, dan tempat.
And the second point, there are a complication. Complication ini maksudnya adalah pengembangan konflik atau pemunculan masalah pada cerita. And the third point, there are resolution. Resolution di sini maksudnya adalah penyelesaian konflik atau langkah yang diambil untuk merespon masalah. And the fourth point, that is a reorientation. Untuk reorientation di sini adalah ungkapan-ungkapan penutup yang menunjukkan berakhirnya suatu cerita. Dalam reorientation ini bersifat optional atau tidak selalu ada pada narrative text. And the last, dan untuk yang terakhir ada coda. Coda di sini adalah perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran nilai moral yang bisa dipetik dari cerita. Dalam coda ini juga bersifat opsional. Jadi dalam poin 4 dan 5 di sini sifatnya opsional. Jadi tidak harus ada. And the next, there are kind of complication. Jadi di sini ada jenis-jenis complication. Sudah Ibu jelaskan tadi, untuk complication tadi di poin 2 itu adalah pengembangan konflik atau pemunculan masalah pada cerita. Jadi dalam konflik di sini dibagi menjadi 4. The first is physical conflict. Untuk physical conflict di sini merupakan permasalahan yang muncul karena adanya konflik secara kontak fisik atau segala sesuatu yang berhubungan dengan fisik. And the second, that is a natural conflict. Untuk natural conflict di sini merupakan permasalahan yang muncul karena pelaku dalam cerita berhadapan dengan kekuatan alam. And the third is social conflict. Social conflict di sini merupakan permasalahan yang muncul karena para pelaku di dalam cerita saling berhadapan di mana mereka bertemu pada saat yang bersamaan namun memiliki kepentingan yang berbeda. And the last complication, that is a psychological conflict. Psychological conflict di sini adalah permasalahan yang muncul saat pelaku dalam cerita itu berhadapan dengan dirinya sendiri, dan hal ini biasanya terjadi ketika adanya pertentangan antara nilai baik dan buruk, sifat sombong, rendah hati, sifat rakus, dan tenggang rasa. Demikian kind of complication atau konflik yang berada dalam complication. And the next, there are language feature. Untuk language feature-nya, maksudnya language feature di sini adalah unsur kebahasaannya. Di sini ada 7 poin untuk unsur kebahasaannya atau karakteristiknya. The first is using past tense. Jadi dalam narrative text untuk language feature-nya yaitu menggunakan past tense. Dimana contohnya past tense di sini adalah killed, drunk, went, won, sent, dan lain sebagainya. Jadi terbunuh, mabuk, pergi, menang, mengirim itu termasuk past tense. And the next, using adverb of time. Jadi keterangan waktu. Contohnya pada suatu waktu, hari ini, suatu hari, akan, kemarin, nanti. Contohnya once upon a time, today, one day, will, yesterday, later. And the third, using time conjunction. Untuk time conjunction di sini adalah konjungsi waktu. Contohnya dalam bahasa Indonesia kapan, kemudian, tiba-tiba, sebelum, sesudah, sampai, segera. Kalau dalam bahasa Inggrisnya when, then, suddenly, before, after, until, as soon as, dan lain sebagainya. Oke, poin keempat, using specific character. Jadi karakter spesifiknya atau pengguna karakter cerita yang spesifik bukan umum ya.
Contohnya di sini mengenai cerita Cinderella, Alibaba, Putri Salju, dan lain sebagainya. Kemudian poin yang kelima, using action verb. Jadi kita dalam poin yang kelima di sini adalah kata kerja aksi atau kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan. Contohnya terbunuh, berjalan, menulis. Dalam bahasa Inggris ya, kill, walk, wrote. Kemudian yang keenam adalah using direct speech. Dalam membacakan pidato langsung untuk membuat ceritanya seakan-akan lebih hidup. Contohnya di sini, Princess said, "My name is Princess." Jadi Princess berkata, namaku adalah Princess, gitu. Kemudian di language feature yang terakhir, using saying and thinking verb. Jadi kata kerja yang menunjukkan ujaran atau pelaporan. Contohnya said, told, though. Jadi dalam bahasa Indonesia berkata, bercerita, berpikir, itu contoh dari saying and thinking verb. Demikian mengenai language feature. And the next, there are type of narrative text. Jadi di sini ada jenis dari narrative text. Di sini ada 6 jenis yang umum digunakan. Sebenarnya ada banyak sekali. Cuma di sini Ibu berikan hanya 6 aja. Yang pertama, yang umum digunakan ini, the first is fable atau fabel. Untuk fabel di sini cerita yang mengisahkan mengenai binatang. And the second, that is a myth atau myth. Itu di sini adalah cerita atau mitos. Ini banyak berkembang pada masyarakat serta umumnya dianggap menjadi cerita yang faktual atau benar-benar terjadi. And the third is legend atau legenda. Nah, legenda di sini maksudnya adalah cerita rakyat yang mengisahkan bagaimana asal-usul dari sebuah tempat itu ada. And the fourth point is folktale. Folktale itu adalah cerita rakyat. Cerita rakyat di sini adalah cerita yang diceritakan secara turun-temurun sehingga menjadi suatu bagian dari tradisi masyarakat. And the five is fairy tales atau dalam bahasa Indonesianya adalah dongeng. Dongeng di sini adalah cerita rakyat atau cerita anak-anak yang di dalamnya mengandung unsur keajaiban atau ketidakmungkinan terhadap para tokoh ceritanya. Serta pada bagian akhir itu mengandung pesan moral. And the last is love story. Love story di sini adalah cerita cinta, lebih menegaskan tema ceritanya yang isinya perjuangan untuk memperoleh cinta untuk si tokoh utama. Nah, demikian jenis dari naratif text. Selain ini, selain jenis-jenis yang Ibu sebutkan, itu sebenarnya banyak sekali, masih ada banyak sekali dalam naratif text. Ada horror, history, ada science fiction, misteri, dan lain sebagainya. Itu tapi personal experience, pengalaman pribadi. Oke, and the next. Nah, that is an example, The Legend of Surabaya. Nah, ini Ibu beri contoh mengenai legenda Surabaya. Untuk legenda Surabaya di sini akan Ibu baca dalam bahasa Indonesia ya. Dahulu kala ada 2 ekor binatang, Sura dan Baya. Sura merupakan nama untuk hiu serta Baya merupakan buaya. Mereka hidup di dalam laut. Suatu ketika Sura dan juga Baya tengah mencari makanan. Tiba-tiba Baya menjumpai ada seekor kambing. Enak ini makan siang saya, kata Baya. Tak mungkin ini makan siang saya. Kamu serakah, kata Sura. Lalu mereka merebutkan kambing. Selepas beberapa jam, mereka kemudian capek. Di paragraf 3, mereka sudah capek berkelahi, mereka tinggal di tempat yang berbeda. Sura tinggal di air, serta Baya tinggal di tanah.
Perbatasannya berupa pantai sehingga mereka tak akan pernah berkelahi lagi. Dan untuk paragraf yang keempat, suatu hari Sura pergi ke tanah serta mencari makanan di sungai. Dia merasa kelaparan serta tidak ada banyak makanan di laut. Baya sangat marah pada saat ia mengetahui jika Sura mengingkari janji. Mereka pun berkelahi lagi. Di paragraf terakhir, artinya, mereka berdua kemudian saling pukul, Sura menggigit ekor Baya, dan Baya pun melakukan hal yang sama pada Sura. Dia menggigit sangat keras hingga Sura akhirnya menyerah serta kembali ke laut. Baya senang. Nah, demikian legenda dari kota Surabaya. Ini hanya contoh dari jenis teks mengenai legend. Oke. Nah, di sini yang terakhir, Ibu akan memberikan latihan untuk kalian, di mana ini akan Ibu bagi menjadi 6 dalam satu kelas. Jadi, cari naratif teks di internet. Dan setelah itu kamu print di kertas A4. Nanti kalau ada waktu masuk ke sekolah, kalian kumpulkan ke Ibu. Absen 1-5 mengenai fable, absen 6-10 myth, absen 11-15 legend, absen 16-20 folktale, absen 21-25 fairy tale, dan absen 26 sampai absen terakhir love story. Okay? So that all my explanation about narrative text, and I will hope that you get what that you to understand. Thank you and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.